Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya Anas Yoga. Hari ini kita akan mempelajari terkait analisis butir soal, di mana butir soal yang saya maksud di sini adalah soal yang berbentuk esai, begitu ya. Karena yang akan kita angkat dari soal esai adalah metode yang kita pakai adalah korelasi produk momen. Nah, ada beberapa yang sudah membuat konten di mana menganalisis butir soal yang bentuknya esai itu menggunakan yang analisis butir soal yang pilihan ganda gitu ya, pilihan ganda menggunakan korelasi produk momen itu menurut saya kurang tepat gitu ya, karena butir soalnya pilihan ganda itu hanya betul atau salah pilihannya, jadi nilainya nanti ketika dikuantitaskan atau dikuantifikasi nanti nilainya hanya 1 dan 0. Padahal 1 dan 0 itu sifat datanya adalah nominal begitu. Nanti itu kita masuk ke ranah statistik. Saya tidak akan masuk ke ranah itu. Kita masuk ke analisis butir soal isinya saja. Tidak terlalu masuk ke ranah statistiknya. Nah, di sini menggunakan korelasi produk momen atau korelasi persen karena sifat datanya itu bersifat interval atau rasio begitu. Nah, bagaimana cara kita bisa menganalisis suatu butir soal esai? Itu kita punya langkah-langkahnya secara statistik seperti ini sebenarnya. Dimana kita harus menentukan H0 dan H1 atau HA begitu ya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kita menentukan taraf signifikan, kita menghitung R tabel begitu ya, menentukan koefisien korelasi hitungnya. Nah, inilah RxD-nya. Ini adalah rumus dari korelasi persen. Kita lewatkan itu karena itu statistik. Jika diberikan dua buah variabel dan xy, maka Rxy itu adalah korelasi persennya. Dimana ketika nanti kita bicara tentang varietas butir soal, maka X dan Y itu adalah nilai butir-butir soalnya dan Y-nya adalah total nilainya. Jadi kita akan membandingkan apakah ada hubungan positif antara nilai butir-butir soalnya dengan total nilai yang ada. Nah, tentu nanti H0-nya atau hipotesis 0-nya adalah atau sesuatu yang tidak ingin kita dapatkan hasilnya adalah butir soalnya nggak valid. H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah butir soalnya akan valid. Ini yang kita tuju. H1 akan diterima ketika nanti Rxy-nya atau R hitungnya itu lebih dari R tabel. Nah, R tabelnya nanti kita bisa lihat di layar. Nah, untuk datanya, misalkan kita punya datanya, bikin saja untuk untuk data yang simple saja ya, untuk misalkan 10 data atau berapa data saja untuk menggambarkan teorinya saja. Oke, nanti kita punya sekumpulan anak dengan namanya, misalkan namanya A, B, C, D, E, H, I, J. Ada 10 orang. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, betul ya. Nah, ada 10 orang. Nanti kita punya soalnya ada misalkan ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, IC itu kan nilainya variatif ya, bisa dari 0 sampai 5 atau 0 sampai 3 dan seterusnya. Saya buat saja ini ya, acak ya. Dan between. Nah, kita mulai misalkan
kalau misalkan kita mau fair gitu ya, tidak ada upah menulis begitu. Kalau misalkan kita sebagai seorang guru, nilai terkecilnya adalah 0, nilai terbesarnya katakan adalah 5. Oke. Oh maaf. Nah, untuk menjaga-jaga biar tidak salah ini ya, itu adalah nilainya, misalkan seperti itu nilainya dari skor soal nomor 1 sampai skor nomor 10 dari 10 anak. Ini kita copy ke tempat yang lain ya, karena kalau misalkan kalau tidak kita copy nanti pengacakan nomornya ini akan berubah-berubah. Nah, nanti kita punya jumlahannya. Jumlah. Oke, jumlahannya masih ini. Tadi masih belum pas. Saya delete dulu biar angkanya tidak berubah. Salah teknis. Nah, ini udah. Oke. Nanti jumlahannya adalah error mulu nih. Kayaknya kurang sarapan dari C3 sampai L3. Itu untuk anak bernama A sampai anak bernama J, ya seperti itu. Lalu kita punya R tabelnya. Oke, bagaimana mengisi R tabel? R tabel itu didasarkan dari banyaknya evaluan yang kita teliti. Berarti karena kita punya 10 siswa begitu ya, berarti evaluan kita ada 10. Nah, kita ambil R tabelnya saya ambil di internet saja. Ini ketika DF-nya itu N-2, jadi N itu adalah banyaknya evaluan ya. Kalau kita bicara tentang evaluasi pendidikan, N-nya adalah banyaknya evaluan. Kita punya N-nya tadi kan 10, berarti N-2 nya kan 8. Berarti di sini udah dibilang N-2 nya berarti di sini. N-2 nya berapa? 8. 8-nya. Nah, ini 0,5 0,1 ini sebenarnya adalah taraf signifikan ya. Taraf signifikan itu biasanya umumnya adalah 0,05 atau 5%. Kita punya nilai dari R tabelnya adalah 0,63 gitu ya, 0,63 gitu. Kita masuk lagi ke sini, R tabelnya adalah 0,63. Nah, itu untuk semua kolom atau untuk semua item soal. Akan kita bandingkan dengan R tabelnya, R hitungnya, atau kita akan menggunakan rumus dari korelasi persennya. Bisa kita lihat sebenarnya kalau kita mau menggunakan rumusnya sepanjang ini. Sebenarnya Excel itu bukan cara yang paling praktis sebenarnya, karena kita bisa menggunakan SPSS, tapi biasanya kan yang lebih memasyarakatkan Excel gitu ya. Di Android pun kita juga punya WPS ya. Saya bukan brand ambassador dari WPS, jadi saya tidak promosi ya. Nah, dengan menggunakan sintak yang ada di Excel, kita menggunakan sintak person. Array 1 berarti kita punya data yang pertama adalah ini. Kita akan membandingkan
item tes nomor 1 dengan total nilainya dari sini. Nah, total nilai ini akan kita gunakan sampai nanti kita menganalisis semua butir soalnya. Jadi saya akan kunci jumlahannya gitu, saya akan kunci. Oke, nah itu adalah nilai-nilai dari ini, nilai-nilai dari apa namanya R hitungnya. Maka kita sekarang membuat keputusannya. Oke, keputusannya adalah apa tadi? Nah, biasanya R tabel itu harusnya adalah lebih kecil daripada R hitung gitu ya, untuk kita pengen mengatakan bahwa butir soalnya itu valid. Kita pakai if aja, if pengandaian misalkan ini R hitungnya itu kurang dari sama dengan R tabel itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak valid. Itu bisa dipakai petik ya, nanti salah lagi. Oke, iya terima kasih, jadi ingatkan. Kalau misalkan dia lebih dari R tabel, berarti dia valid. Ya, valid. Terlalu perfeksionis ya. Apa nih? Tidak valid. Gimana tidak valid? Betul ya? Kurang dari, nggak pakai sama dengan, gitu maksudnya. Absolut dari C4 itu harusnya bisa ya. Atau tidak usah pakai tanda petik. Oh, ini dia permasalahannya. Tidak pakai koma tapi pakai titik koma. Ini jam berapa ya? Mungkin karena efek. Oh, jam udah jam 3. Ini tidak valid ya. Dan seterusnya akan kita drag. Mana yang valid? Yang valid cuma hanya nomor 6. Yang lain tidak valid. Begitu ya. Ini adalah salah satu cara bagaimana cara kita bisa menentukan mana butir soal yang valid, mana butir soal yang tidak valid. Kita bandingkan skor tiap itemnya dengan skor totalnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf banyak kesalahan tadi karena mungkin kurang prepare. Sudah malam juga, sudah pagi juga ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bisa membantu. Nanti apa yang bisa kita diskusikan bersama, mari kita diskusikan bersama. Lain kali kita akan belajar reliabilitas tesnya ya. Bagaimana kita bisa menentukan apakah suatu tes itu reliable atau tidak. Reliable itu ketetapannya, tetap enggak. Kalau kemarin saya bilangnya ajak begitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.